bilang ini tuh settingan atau enggak. Nah, aku jawab aja ini tuh emang settingan. Ya, ini tuh emang settingan. Sebelumnya aku nggak pernah mengira kalau aku punya kembaran kan, tapi kalau misalkan dulu aku pengen punya anak kembar, itu aku sering banget ngomong sama ibu kan, karena keponakannya ibu itu kan juga ada kembaran kan kebetulan. Terus aku bilang kayak gini, Bu kayaknya enak deh kalau misalkan punya anak kembar, aku bilang kayak gitu. Dan dulu juga waktu sekolah aku juga punya temen itu adik kelas aku kan, dia itu juga kembar. Aku seneng banget main sama dia, nggak tahu gimana ya, pokoknya suka aja kayak gitu. Terus waktu kemarin itu dihubungin sama kakak-kakak aku, dibilang kalau misalkan aku itu punya kembaran, rasanya sih nggak percaya banget ya. Apalagi kalau di sini itu aku kan anak ibu yang perempuan satu-satunya, jadi nggak nyangka banget kalau misalkan aku punya kembaran. Untuk berapa lamanya kita terpisah itu lebih tepatnya kita terpisah dari bayi ya. Jadi aku sama Trena itu dipisah mulai usia 2 bulan atau 2 minggu. Jadi waktu itu Trena diasuh oleh Bapak Ibrahim, terus aku diasuh oleh Ibu Rini sama Bapak Misranto. Jadi bisa dibilang usia aku sih kalau misalkan sekarang kalau ikut KTP aku di sini sekitar 25 tahun. Jadi bisa dibilang ya sekitar 25 tahun lah kita berpisahnya. Yang menguatkan aku punya saudara kembar itu ketika aku lihat foto-fotonya Trena itu kan punya Facebook namanya Trena Ayudhya Yudhistira, dan di situ aku lihat foto-fotonya waktu dia gadis, waktu dia bermake up, terus waktu dia nggak bermake up, terus
gaya rambutnya dia itu mirip aku banget. Nah waktu itu aku masih setengah percaya dan setengah enggak. Nah terus habis itu dia bikin video di YouTube sekitar pencarian 2 tahun yang lalu. Dia itu nyari aku, dan di situ udah jelas nama ibu aku, nama bapak aku, Bapak Misranto sama Ibu Rini. Jadi di situ aku jadi mikirnya gini, ya mungkin emang bener aku punya saudara kembar gitu. Bagaimana caranya aku ketemu sama saudara kembar itu sebenarnya ceritanya gini ya. Trena itu punya tetangganya itu bilang, kok bisa main TikTok sambil bawa anak, padahal itu yang main TikTok bukan Trena tapi aku gitu kan. Nah habis itu tetangganya Trena itu ngasih tahu video aku ke Trena, dan Trena itu mikirnya gini, mungkin ini saudara kembar yang aku cari dulu gitu kan, karena kita itu hilang komunikasi ya, bisa dibilang kita hilang komunikasi, bukan hilang aku dibawa orang, dibawa lari, itu enggak ya, jadi hilang komunikasi. Nah setelah dari situ si kembaran aku itu kasih nomor aku di kakak aku. Dia tuh cari-cari nomor aku kan di Facebook sama di YouTube kan, aku kan jualan online kan, jadi gampang banget kalau misalkan untuk ngubungin aku. Nah dari situ aku di kontak, di chat, terus dikasih tahu aku itu sebenarnya punya saudara kembar, asli aku itu dari Tasik kayak gitu. Terus pernah diasuh oleh Ibu Rini sama Bapak Misranto. Terus habis itu aku dikasih tahu sama ibu aku kan, jadi aku sebenarnya udah tahu itu sekitar 2 hari atau 1 hari yang lalu itu, tapi aku diem. Aku masih nggak mau tanya sama ibu aku tentang jati diri aku karena aku takutnya itu menyakiti hati ibu aku. Jadi aku diem aja, tunggu waktunya siap aja supaya aku bisa tahu kisah yang sebenarnya. Dan ketika saudara kembar aku ngirimin video ketika dia nyari aku di YouTube, kebetulan ada ibu aku di sebelah, dan aku langsung kasih tahu ke ibu, ini kok kayak mirip aku ya, aku bilang kayak gitu. Terus ibu langsung bilang, ayo masuk ke dalam rumah, langsung dikasih tahu bahwa memang dulu itu memang aku dirawat dari bayi. Jadi memang aku tidak terlahir dari rahimnya ibu, tapi memang aku anaknya ibu. Jadi kalau misalkan dibilang bukan anaknya ibu, aku sendiri juga ngerasa gimana gitu, karena aku memang dari bayi diurus sama ibu, bahkan sampai sekarang aku masih manja sama ibu ya. Dan setelah itu ibu langsung bilang kayak gini, ya udah gimana caranya kita kalau bisa cepet ke sana aja, kita silaturahmi ke sana. Terus akhirnya aku rame kan, ada wartawan juga di Tasik. Terus habis itu juga banyak wartawan yang kesini. Habis itu mulailah viral tentang kisah aku sama kisah Trena. Nah setelah itu langsung banyak juga wartawan, terus stasiun TV yang undang aku secara live maupun secara langsung di studionya. Untuk perasaan aku, gimana sih rasanya pertama kali masuk TV ya? Jadi untuk perasaanku yang pertama memang seneng ya, seneng. Tapi juga kisah ini itu emang gimana ya, langka banget juga gitu. Terus kalau misalkan di depan kamera, entah kenapa ya aku udah ngerasa terbiasa, dan kembar aku juga udah ngerasa terbiasa. Jadi kalau misalkan perasaan nervous itu kayaknya udah nggak ada sama sekali. Kemarin ada yang sempat bilang ini tuh settingan atau enggak. Nah aku jawab aja, ini tuh emang settingan, tapi settingannya bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku menganggap semua ini itu sebuah takdir ya, jadi nggak ada yang kebetulan, karena memang sudah garisnya seperti ini. Untuk tipe cowok atau suami itu nggak tahu kenapa ya mirip juga sama Trena. Dia itu tipe cowoknya atau suaminya itu kecil, terus nggak terlalu tinggi juga, terus gimana ya, kalem wajahnya, terus juga wajahnya nggak tahu kenapa mirip-mirip juga sama suaminya Trena. Untuk
untuk makanan kesukaan sih hampir sama ya. Jadi dia suka bakso, terus aku juga suka bakso. Terus dia itu suka makan ekornya ikan, aku juga sama suka makan ekornya ikan. Tapi kita juga ada perbedaan di makanan juga. Dia suka duren, aku nggak suka. Terus dia suka jengkol, aku nggak suka. Terus dia suka sama daun pepaya, aku itu juga nggak suka. Jadi kita juga meskipun kembar tapi ada bedanya lah. Perbedaan fisik kita itu bisa dilihat dari badannya. Jadi aku itu berat badannya itu lebih besar, kalau misalkan Trena itu kecil. Terus dari pipi juga kelihatan aku lebih cabi, dia lebih tirusan. Terus dari hidung sebenarnya juga beda loh. Dia itu hidungnya itu lebih kecil, kalau misalkan aku juga lebih besar sedikit. Terus dari mata dia lebih sipit, aku lebih besar. Tapi kalau misalkan di bagian bawah mata di sini ada kantong matanya, dia juga sama ada kantong matanya. Untuk kedepannya sih mungkin aku tinggal di sini ya, di Blitar, karena kan juga udah nikah, udah punya anak dan punya suami di sini. Terus juga usaha aku, kerja aku juga di sini. Terus dari bayi juga dirawat sama ibu di sini, dan aku jujur nggak bisa jauh sama ibu ya. Bahkan sampai sekarang ini kalau misalkan ibu nggak ada, aku juga masih ngerasa kurang gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk saudara dan keluarga yang ada di Tasikmalaya, insya Allah kalau misalkan ada rezeki, kita akan main-main lagi ke sana untuk silaturahmi. Untuk kedepannya, kalau masalah Trena mau main ke Blitar atau enggak, insya Allah katanya Trena juga kalau ada rezeki mau main ke sini. Dengan kejadian ini, jujur aku di sini tidak menyalahkan siapapun dan aku tidak pernah punya perasaan benci ataupun sakit hati, itu sama sekali enggak ya. Jadi aku sudah menganggap ini itu sebagai takdirnya, sebagai jalannya, dan baru bertemu kali ini itu juga sudah garis dari Gusti Allah. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan dulu aku tahu juga nggak mungkin bisa nyari alamatnya orang tua aku kan, karena kedua orang tua aku itu nggak tahu alamat jelasnya. Jadi bapak itu taunya ibu itu hanya Jawa Timur, dan sedangkan ibu juga taunya hanya Jawa Barat aja. Jadi kalau misalkan sekarang kita dipertemukan dengan keadaan yang udah dewasa, udah sama-sama punya anak, mungkin juga lebih enak juga, mental aku juga udah siap, terus aku juga udah bisa menerima keadaan seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang lihat aku terus bilang aku kecewa nggak sih, aku marah nggak sih, jujur aku nggak ada perasaan sama sekali kayak gitu. Jadi tinggal memaknai kejadian ini itu sebagai takdir aja, dan tinggal nyambungin aja silaturahmi kita yang pernah putus. Oke guys, mungkin cukup sekian aja klarifikasi aku kali ini bersama teman aku Asmi Sabara. Terima kasih untuk Asmi Sabara yang udah main di rumah aku. Dan jangan lupa buat kalian yang barusan nonton channel ini, untuk support channel ini dengan cara kalian klik tombol subscribe-nya dan kalian klik tombol like-nya. Dan jangan lupa buat kamu yang kepengen Asmi Sabara collab lagi sama aku, kalian komen aja di bawah dan kalian kasih pertanyaan apa aja. Dan jangan lupa juga untuk mampir di channel aku Trena Fitria, dan jangan lupa untuk